Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa yang saya hormati, sahabat-sahabat perempuan bangsa di seluruh wilayah yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Untuk itu marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, izinkan saya di sini menyampaikan apa keistimewaan Lailatul Qadar dan bagaimana cara menggapainya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui, meskipun ini sudah masyhur bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali dalam satu tahun, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan hanya satu malam, dimulai dari setelah masuk waktu maghrib dan sampai setelah masuk waktu subuh. Untuk itu, semoga kita semua tidak akan pernah kehilangan malam yang sangat istimewa tersebut. Sudah termaktub dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah mempunyai keutamaan daripada malam-malam yang lain, min alfi syahr. Untuk itu, marilah kita kaji bagaimana cara kita menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Dan Lailatul Qadar perlu kita ketahui, Allah masih merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Meskipun para ulama sudah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar akan datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan pada hitungan tanggal ganjil. Bagaimana dengan orang-orang yang puasanya tidak bareng dengan kita? Misalnya kemarin kita puasa dimulai pada hari Kamis, sedangkan ada tetangga kita yang dimulai dari hari Rabu. Terus kapan tanggal ganjilnya? Kita tidak perlu membahas itu. Yang penting perlu kita yakini bahwa Allah tetap merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Tujuan Allah untuk merahasiakan Lailatul Qadar tersebut adalah untuk menyeleksi sejauh mana keistiqomahan kita, sejauh mana keikhlasan kita, dan sejauh mana keteguhan kita dalam beribadah dari tanggal 1 sampai Lailatul Qadar tersebut datang. Nah, untuk itu ada beberapa amalan yang sangat besar fadilahnya bisa kita amalkan pada malam Lailatul Qadar. Untuk itu jangan hanya, meskipun beberapa ulama sudah berpendapat tentang rumus datangnya malam Lailatul Qadar. Jika hari ini puasa, tahun ini puasa diawali hari A, maka Lailatul Qadar akan datang pada tanggal sekian. Jika pada tanggal 1 Ramadan hari B, maka Lailatul Qadar akan datang pada tanggal sekian. Itu kita tidak perlu meyakini, karena dari tanggal 1 sampai habis bulan Ramadan itu kita perlu menjaga keikhlasan kita, perlu menjaga keistiqomahan kita. Ketika kita bisa menjaga keistiqomahan kita, keikhlasan kita, keteguhan kita dalam beribadah, maka yakin kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Apa yang perlu kita amalkan, yang perlu kita istiqomahkan dan perlu kita ikhlaskan? 1. Qiyamul lail walau rakaataini, menjalankan sholat sunat pada malam bulan puasa, bulan Ramadan, walaupun hanya 2 rakaat, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat hajat, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa memperbanyak, yang penting istiqomah dalam membaca Al-Quran. Syukur bisa 1 juz atau lebih. Bahkan yang penting istiqomah dalam malamnya bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita memperbanyak doa.
Doa yang paling utama adalah doa untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi dauh-dauh dari para nabi, utamanya Nabi Muhammad SAW. Doa yang paling utama kita baca pada bulan Ramadan Allah adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan mencintai dengan ampunan, suka memberi ampunan. Untuk itu ampunilah dosa-dosa kami. Yang keempat, tafakur. Tafakur di sini yang paling utama adalah tafakur. Berapa dosa yang telah kita berbuat, berapa amal baik yang telah kita berbuat. Kira-kira selama kita hidup sampai tanggal ini, sampai detik ini, amal kita yang baik atau dosa-dosa kita yang lebih banyak. Nah, untuk itu manfaat dari tafakur tersebut adalah untuk mengantisipasi ketika kita kemarin-kemarin sudah banyak berbuat dosa, yang akan datang jangan sampai kita menambah dosa-dosa yang lain. Ketika kita akan menghindari maksiat, kita menghindari dosa, itu memang sulit. Sekarang yang namanya orang berbuat dosa tidak harus keluar dari rumah. Di dalam rumah pun ada potensi untuk berbuat dosa. Maka untuk bulan Ramadan ini jangan sampai kita terlewatkan dengan kesempatan momentum yang sangat sakral ini. Karena di dalam bulan Ramadan ada waktu ruang yang sangat sakral, yaitu malam atau Lailatul Qadar. Disitulah kita akan diuji oleh Allah. Apakah kita punya kekuatan, punya keikhlasan dalam beribadah. Jadi kita itu diseleksi dari tanggal 1 Ramadan sampai habis Ramadan, diseleksi oleh Allah. Siapa sih yang punya hak untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.